Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajabar rafqu wa wajabat taqraru la nahu la fid dari rajulun walam ra'atun fa in takarrarat jaza ilmaluha wa ilgharuha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ra'ata fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'atun. Babul munada al munada khamsatu anwa'i al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairu maqsudi wal mudhafu wal musyabbahu bil mudhafi wa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani alad dhammi min ghairi tanwinin nahu ya zaidu wa ya rajulu wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Babul maf'uli min ajlihi wa huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababil wuqu'il fi'li nahu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadatu kabatigo ama'rufika. Babul maf'uli ma'ahu wa huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu nahu qaulika ja'al amiru wal jaisa wastawal ma'u wal khashabatu wa amma khabaru kana wa akhwatuha wasmu inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Babu mahfudatil asma'i al mahfudatu salasatu aqsami mahfudun biharfin wa mahfudun bil idafati fatabi'u lil mahfudi fa ammal mahfudun biharfin fahuwa ma yuqadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wa munzuf wa amma ma yuqadu bil idafati fanahu qaulika gulam zaidin wa huwa ala kismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bil falladhi yuqaddaru bil lami nahu gulami zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahu thawbin hazzin wa babu sajjin wa khatamu hadidin wa ma ashbaha dzalika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, doa udah, baca jurumiyah aja udah tadi ya. Sekarang langsung kita lanjut ngaji. Sekarang halaman 72 yang agak tengah itu ya. Yakni udah ketemu semua. Ayo, Al juga disimak. Yakni mengendaki siapa musannif annakana wa akhwatiha, pada sesungguhnya kana, wa akhwatiha dan grup-grupnya kana, tarfa'u itu merofakkan apa kana, al isma pada isimnya. Yang dimaksud isimnya ai, asalnya ai al mubtada'a, cuman kalau dibaca terus ayil, oh gitu ya. Itu asalnya ai al mubtada'a, cuman kan al itu sukun. Nah, maka ai juga sukun kan. Nah, akhirnya di kasroin yaknya menjadi ayil mubtada'a, tegasnya mubtada. Nah, itu namanya ai huruf tafsir. Kan bisa langsung kalian artikan, sesungguhnya kana wa akhwatuha itu merofakan isimnya. Isimnya yang dimaksud adalah mubtada. Wa yusamma dan diberi nama apa mubtada, ismaha pada isimnya kana. Wa tansibu dan menasobkan apa kana wa akhwatuha al khobaru pada khobarnya. Ai khobarul mubtada'i, tegasnya khobarnya mubtada. Asalnya khobarnya mubtada. Begitu kemasukan kana wa akhwatuha wa yusamma dan diberi nama apa khobarul mubtada, khobaroha pada khobarnya kana wa akhwatuha. Tasmiyatan dengan penamaan, sama yusami tasmiyan, tasmiyatan. Tasmiyatan dengan penamaan, dengan pemberian nama. Istilahiyatan yang bangsa istilah, lawannya logat, itu istilah. Linnuhati bagi ulama nahwu. Itu bisa tulis linnuhati. Kalau kemarin kalau Santi mah udah hafal bener. Perhatikan, nuhatun. Oh gitu ya. Perhatikan, ini jamak taksir. Nuhatun ngikuti wazan fu'alatun. Oh, kok ini nuhatun? Nuhatun asalnya nukhawatun. Nukhawatun. Nah, nuhatun ini jamak dari isim mufrad nakhin. Seperti romin. Jelas. Diperhatikan, ini kalian terutama anak-anak baru kenal. Maka saya pertegas. Nanti ada istilah seperti itu. Nah, ini jamak taksir. Lin nuhati. Nah, nuhat. Jadi gini kaidahnya, isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun tapi mangkus. Mangkus itu apa? Ain lam fi'ilnya hilang. Nakhin ini asalnya nakhiyun. Nakhiyun. Kan mengikuti wazan fa'ilun. Seperti romin, romiyun. Kan asalnya begitu. Iya jatuh, akhir dibaca domah, dibuang. Seperti kodin, asalnya kan kodiyun. Hadin, hadiyun. Banyak contoh-contoh. Nah, dalam alfiyah kalau kalian hafal, finahwi romin dutirodin fu'alah wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Kalau kalian hafal alfiyah, maka nanti dihafalin alfiyahnya juga. Nah, itu istilah linnuhati bagi ulama nahwu. Jadi nakhin, kalau nuhatun itu namanya jamak taksir. Oh, kadang-kadang jamaknya nahwiyun. Nah, itu jamak mudzakkar salim nahwiyun.
Nah, atau nahwiyin, itu jamak mudzakkar salim. Nah, itu harus kalian kuasai istilah-istilah yang sepele seperti itu mendukung kalian nanti kesananya paham, begitu loh. Walam yusamma, dan tidak diberi nama apa al-marfu'u ma'mul yang dibaca rofa fa'ilan pada nama fa'il. Wal mansubu, dan tidak diberi nama apa isim yang dibaca nasab maf'ulan pada maf'ul. Kama, sebagaimana penamaan, gitu biar gampang. Tulis isinya ma. Itu ma isim mausul. Kama, sebagaimana penamaan fi doroba zaidun amron, dalam contoh doroba zaidun amron. Doroba, telah memukul siapa zaidun zaid amron pada amr. Lianna hadhil awamila, karena sungguhnya ini amil-amil. Maksud ini amil-amil itu apa? Kana wa akhwa tuha, itu biar nyambung sama yang kemarin, kan awamil kemarin sebutnya. Hala nuksoniha, ketika hala nuksoniha, dalam ketika nakisnya hadhil awamil. Nukson itu kan kemarin sekilas saya sebutkan. Kana wa akhwatuha itu ada yang lakunya tam, ada yang nakis, kan gitu. Nakis itu isim fa'il. Kalau diambil masdarnya itu nukson. Tuh jelas. Sama tamun itu isim fa'il. Kalau diambil masdarnya tamam. Tuh jelas. Nah, jadi permainan seperti itu kalian harus canggih gitu loh. Hala nuksoniha, dalam keadaan nakisnya atau kurangnya hadhil af'al tajarrodat, itu sepi apa hadhil awamil anil hadasi, dari hadas perbuatan. Alladzi, yaitu hadas, sya'nuhu, yang bermula keadaannya hadas, ayyasduro, itu bahwasanya muncul atau timbul keluar apa hadas apa alladzi minal fa'ili, dari fa'il, alal maf'uli, atas maf'ulnya. Falam yusamma, karena itu baru bisa diartikan fa'nya. Karena hadhil awamil hala nuksoniha tajarradat anil hadas alladzi sya'nuhu ayyasdura minal fa'il alal maf'ul, falam yusamma, maka tidak diberi nama apa marfu'uha, ma'mul marfu'nya hadhil awamil, tidak diberi nama al-fa'ila pada nama fa'il, wala, dan tidak diberi nama apa mansubuha, ma'mul yang dinasobkan hadhil awamil al-maf'ula pada maf'ul bih. Falidzalika, maka karena ini marfu'nya tidak diberi fa'il, maf'ulnya tidak diberi, mansubnya tidak diberi nama maf'ul, sammuhuma bidzalika. Sammu, memberi nama siapa nuhat, ulama-ulama nahwu, huma, pada mansub dan pada marfu' dan mansub, bidzalika, dengan itu nama apa namanya, isim dan khobar. Udah titik, perhatikan dulu. Ini belum saya lanjutkan. Ini aal disimak. Hei, disimak. Ini pengenalan istilah, ya. Nih, kan kemarin kana wa akhwa tuha. Amalnya apa tadi namanya? Tarfaul isma watan sibul khobar. Tuh kan gitu. Istilahnya di sini tarfaul isma watan sibul khobar, khobaro.
Al isma yang dimaksud isim itu adalah ayil al mubtada, asalnya mubtada, kan gitu. Al khobar itu asalnya adalah khobarnya khobarul mubtada. Yang contoh kemarin asalnya Zaidun imun. Diperhatikan dulu nih supaya kalian nggak keder. Zaidun imun, ya, bermula Zaid, imun itu orang yang berdiri. Oke, nyambung Andre. Ya biar langsung paham nih supaya nggak anu. Begitu kemasukan kana, bunyinya kana Zaidun utuh Zaidun. Imun menjadi iman. Nah ini yang menjadi, ini pengenalan istilah dulu. Di sini disebutnya walaupun kalian mengartikannya seolah-olah kayak fa'il, tapi bukan disebut fa'il, tapi istilahnya adalah isim. Maka kana mana isimnya, bukan mana fa'il. Nyambung nih, perempuan nyambung nih. Jadi yang tadinya mubtada, begitu kemasukan kana, mubtada ini walaupun kalian mengartikan seperti fa'il, tapi namanya bukan fa'il tapi ismu kana. Iman yang dari kata-kata imun, khobarnya mubtada, begitu kemasukan kana, khobarnya kana. Loh kenapa? Kan timbul pertanyaan. Ini udah istilahnya ulama-ulama nahwu. Tadi dalam keterangan disebutkan wa yusammunaha tasmiyatan istilahiyatan lin nuhati. Ulama-ulama nahwu memberi istilah, memberi nama istilah kepada isimnya kana dan khobarnya kana. Makmul yang ini kan setelah kana kan dibaca rofa, namanya kan marfu. Ingat-ingat itu, isimnya kana ini marfu, maksudnya marfu dibaca rofa. Khobarnya kana istilahnya mansub. Tapi marfu'nya isimnya kana dan mansubnya khobarnya kana nggak disebut fa'il, ya, seperti pembandingnya doroba tadi dikasih contoh dalam syarah doroba Zaidun Amron. Nah antara doroba Zaidun Amron dengan kana Zaidun iman ini beda. Kalau ini murni fa'il, Amronnya maf'ul. Kenapa? Perhatikan. Kenapa antara kana Zaidun iman dengan doroba Zaidun Amron kok istilah penamaannya beda? Ini kan sama aja marfu Zaidun, oke? Amronnya mansub. Nyambung. Kan sama nih. Tapi dalam bab kana Zaidun disebut isim kana, iman disebut khobar ka. Sementara di sini doroba memukul fi'il. Marfu'nya fa'il disebut fa'il. Mansubnya maf'ul bih disebut maf'ul bih. Kenapa? Ini apa namanya jelimet. Mungkin Iqbal aja kok nggak tahu alasannya. Loh, saya bahas alasannya. Kenapa sama-sama marfu mansub, ini pun marfu mansub, kok dalam kana wa khawatuha disebut ismu kana dan khobarnya kana, sementara di sini fa'il atau maf'ul? Karena kana wa akhawatuha, terutama kana itu nanti bisa berlaku tam, bisa berlaku nakis. Jelas? Nah, yang dalam kesimpulan yang agak akhir tadi, li'anna hadhil awamila hala nuqsaniha tajarradat anil hadas
alladzi sya'nuhu ayyasdura minal fa'il alal maf'ul falam yusamma marfu'uha al fa'il wala mansubuha al maf'ul falidzalika sammuhuma bidzalika. Karena ini amil ketika nakisnya itu terbebaskan dari makna hadas. Hadas itu fi'il, perbuatan, munculnya dari fa'il jatuh kepada maf'ul. Nah, kalau ini bisa fi'il, fa'il jatuh ke maf'ul. Nah, kalau di sini nggak bisa. Karena beda konteksnya, karena Zaidun qa'iman kemudian dijadikan ini fa'il, ini maf'ul. Jelas? Nyambung nih. Jadi itulah kenapa istilah penamaan kana wa akhawatuha disebut isimnya kana dan khobarnya kana, bukan fa'il, bukan maf'ul. Nyambung nih. Itu yang paling sulit sebenarnya. Alasan itu loh. Nah, kalian paham akan alasan itu berarti paham. Tuh, alasannya apa? Nyambung berarti paham. Tapi kalau nggak nyambung alasannya berarti nggak paham. Kamu makan nasi, iya nasi pak. Apa itu nasi? Nasi ya nasi pak, bukan pisang. Nah, itu berarti nggak paham. Jelas itu. Kalau paham kan bisa menjelaskan nasi itu awalnya beras, dicuci, dikasih air, dimasak. Ada yang di magicom, ada yang diliwet pakai kayu bakar. Beras asalnya dari gabah. Kan berarti paham nih, bisa mengurai. Lah kalau model kayak Aal ditanya sama Boko, udah ujung-ujungnya Boko sama Aal ribut. Al emang nasi apa Al? Nasi ya nasi lah. Udah tahu nanya. Nah, paling begitu ujung-ujungnya Al sama Boko ribut. Lah yang misain Aska. Udah tiga-tiganya perang. Udah ditonton sama dia nggak? Lapi aja gitu Pia. Keren. Jelas itu. Wih, nyambung kan? Lah iya. Lu ngapain Iqbal ikut-ikut ketawa Iqbal? Udah tua lu, baik ketawa. Oke, nyambung ya? Jelas ya alasannya ya? Nih perempuan semua nih. Aplah, siapa itu? Arca, patung. Blosor mulu. Beta paham tidak? Umi di depan serius banget ditanya nggak nyambung. Lah iya kan, lah itulah namanya Jaka Sembung bawa golok. Oke dah. Ada bodoh amat lah namanya Umi mah ya. Oke, kita lanjut. Waqad dzakaro, dan sungguh betul-betul telah menyebutkan siapa musannif mimma dari amil fi'il. Amil aja lebih tepatnya. Yarfa'u yang merofakkan apa ma al isma pada isimnya. Nah itu yarfa'ul isma. Kan berarti bukan fa'il kan? Gitu loh. Wayan sibu, dan menasobkan apa ma al khobaro pada khobarnya. Menyebutkan salasata asyara fi'lan pada 13 fi'il. Nah itu kalau kalian hafalin. Kana wa akhawatuha jumlahnya itu ada 13 tuh gitu loh. Minha itu diantara 13. Minha itu dari salah satu asaro, kalau mengartikan tertib begitu. Ma bermula amil. Ya'malu yang beramal apa ma bila syartin dengan tanpa syarat. Wahua dan bermula ma ya'malu bila syartin sama niatun itu ada 8. Nah kalau saya mah apal di luar kepala itu mah gitu loh. Kalian juga sama, harus apal di luar kepala tuh gitu. Wa minha, dan itu diantara 13 ma bermula amil, yaitu kana wa akhwatuha. Lu ngapain sih Don? Mundar mandir aja. Ya malu yang beramal apa ma hadzal amala. Awas itu masdar.
hadzal amala dengan ini amal. Bisarti awas, bisarti taqaddumi nafiyin. Itu taqaddum itu masdar. Makanya kalian sorop diapalin. Taqaddama ya taqaddamu taqadduman. Tafa'ala bareng-bareng. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Kan Al-Baqarah hafal kan begitu? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Lah kalau bengong mulu si Aal tafa'ala ya tafa'alu tapuk beneran. Lah iyalah. Jelas itu. Nah, di sini taqaddumi masdar. Loh, di situ loh kalian feelingnya harus tajam. Bisarti taqaddumi nafiyin, dengan syarat didahului nafi. Saya ulangi, bisarti taqaddumi nafiyin, dengan syarat didahului nafi, au sibhihi atau sibih nafi. Wawa dan bermula itu disebutin, yang tadi nggak oh kemarin udah ya belum. Wawa dan bermula 4 gitu ya. Wawa dan bermula 4 atau ma ya'malu hadzal amala bisarti taqaddumi nafiyin au sibhihi. Arba'atun itu ada 4. Zala yaitu zala. Wahwa dan bermula ma ya'malu bisarti taqaddumi nafiyin. Arba'atun itu ada 4. Zala 1 zala. Maknanya zala tidak intinya. Yang kedua wanfaka dan infaka. Ya sama, tidak lepas-lepas. Lepas maknanya. Fatiha selesai. Ya sama, bariha juga selesai. Nah, dikasih ma tidak selesai, selesai tidak lepas-lepas. Kalau tidak lepas-lepas berarti apa? Ya terus menerus kan? Loh gitu loh maksudnya. 4 itu maknanya sama. Loh gitu loh. Wa minha, dan itu diantara 13 ma bermula amil, ya malu yang beramal apa ma, hadzal amala dengan ini amal. Ini amal itu maksudnya apa? Oh no nih. Tarfaul isma wa tansibul lah. Jelas. Apa tadi? Al takut. Udah masuk Iris? Mati. Ambil tangga bal. Hadzal amala dengan ini amal. Ya. Bisarti taqaddumi mana tadi? Bisarti taqaddumi ma, dengan syarat didahuluinya ma, sifatnya ma al-masdariyati adzarfiyati. Al-masdariyati yang bangsa masdar, adzarfiyati yang bangsa dzaraf. Maksudnya bangsa dzaraf itu menyimpan maknanya dzaraf. Wa dan bermula ma ya'malu hadzal amal bisarti taqaddumi ma al-masdariyah wa dzarfiyah. Dama itu dama. Udah titik, perhatikan. Nih saya tulis di papan tulis, diperhatikan, diapalin, udah pinter lah, udah deres, diamalkan, berkah, udah gitu aja. Mana tadi spidolnya? Di sini spidolnya. Ini, ntar dulu. Ini saya hapus dulu ya. Ini udah paham ya? Saya hapus dulu nih. Soalnya nggak muat tempatnya. Nah, dah. Perhatikan. Kana wa akhawatuha, yang amalnya ini itu terbagi 3. Saya taruh di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diperhatikan. Al semuanya. Boko, adik semuanya diperhatikan. Kembar kok diperhatikan, biar langsung hafal. Siapa itu Kamal? Lu ngajinya kan kayak orang berak bebel. Masuk lama enggak, sama kembar. Ya enggak? 3
serangke. Ya enggak? Kalau kemarin ketambahan mingkem. Mangap mulu si Aal, mingkem. Boko tolong dimingkemin mulutnya. Mangap aja. Ya enggak? Astagfirullahaladzim nih. Yang satu amal bila syartin. Maksudnya amal ini loh ya. Jadi maksud amal merofakan isimnya, menasobkan khobar. Amal bila syartin. Amalun bila syartin. Ini ada 8. 8 itu apa aja? Karena itu ya, kalau dari pagi amsa dholla kok amsa asbaha dulu lah. Ini lain. Ini kipas 3 menentukan kan? Ya terserah dah. Yang penting mah dingin aja kalau saya bilang mah. Udah pada baik lah. Karena asbaha bata kok dholla. Sebenarnya bata dulu udah dah. Karena asbaha amsa dulu saya acak gak apa-apa. Dholla bata soro dan laisa. 1 2 3 4 5 6 karena adha yang belum. Di sini saya kecilin adha. Kemudian amsa. Nah, kalian harus hafal amsa, dholla, bata, soro dan laisa. Ini kudu hafal. Ya, saya ulangi. Ini saya nggak lihat. Ada orang saya nulis kok udah teruji, akan nggak megang kitab saya. Karena ya, kemudian asbaha, adha, dholla, amsa, bata, soro dan laisa. Ntar boko nyeletuk lagi. Pak, ini kan ada bata, Pak. Ada kerpil apa enggak? Emang lu pikir merek sendal? Ya, jelas tuh, rapi. Ayo bareng-bareng. Kana asbaha, adha, amsa, dholla, bata, soro dan laisa. Maknanya kana ada. Asbaha masuk waktu pagi. Adha masuk waktu duha. Amsa masuk waktu sore. Kan masak itu dalam bahasa Arabnya masaun pakai hamzah itu sore. Dholla itu kan hilal, bayangan. Bayangan itu ada kan waktu siang kan? Loh. Bata semalam-malaman, nginap bisa. Maka dalam bahasa orang sebelah ada istilah mabit, mubat mabit aja. Makanya orang yang suka mubat mabit, ya mubat mabit, jelas. Soro maknanya soro jadi, laisa tidak ada. Itu jelas. 8 ini amal tanpa syarat. Loh, memang kok ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Syarat apa? Nah, pembandingnya ini yang nomor 2. Ntar dulu takut ke injak. Yang kedua, amalun, tapi syaratnya bisarti takot dumi nafiyin au shibhihi. Bisarti takot, ini latihan bahasa Arab ya. Au shibhihi, dengan syarat didahului nafi atau yang serupa nafi. Ini ada 4, yaitu saya langsung tambahin ma fatiha, ma bariha, ma zala, dan man fakka. Nulisnya pun kudu bener kalian. Man fakka. Tuh, ma fatiha. Begini nulisnya. Maka perhatikan, kenapa saya menekankan sama kalian nulis supaya belajar teliti.
Kalian disuruh nulis ngikutin gini aja, kalau nyalin kadang-kadang salah. Ma bariha, mazala, mangfakka. Ini ada alifnya setelah mim. Nah kalau anu kan manfakka, seolah-olah alifnya nggak ada. Ya alifnya memang nggak terbaca karena hamzahnya hamzah wasol. Jelas itu. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 3 amal. Amalun. Tapi bisarti takut dumi sama dengan syarat didahului ma almas dariyah adzor fiyah. Amal tapi harus didahului ma masdariyah dzurfiyah. Apa itu ma? Nanti dibahas. Sekarang dengerin aja dulu. Ma masdariyah yang keduanya namanya dzurfiyah. Nah, 1 yaitu ma hanya dama. Yang pertama tadi berapa? 8. Yang kedua berapa? 4. 4 tambah 8 berapa? 4 tambah 8 berapa? 2 balik 12. 12 tambah 1 berapa? 13. Itu harus hafal di luar kepala. Kan, saya ulangi. Hitung bareng-bareng ayo. Kana adha dulu, asbaha. Kana asbaha adha dholla bata amsa soro laisa. 8. Tambahan manfaka mazala mafatia mabariha mazala. Ya enggak? Berapa? 12 tambahan 1 lagi mada. Jumlahnya berapa? Begitu. Iya nih kok saya nggak ada kopinya nih, gemeter saya nih. Lapar. Oke. Ambil kopi bal. Kasih gula dikit. Oke ya. Berapa menit udah? Nggak usah lapar ya. Kenapa bisa lapar ini? Ya belum makan lah. Kalau Aal makan udah berapa kali? Berapa? Lu ngomong 1 kali makan kue yang pagi tadi habis sebok. Tadi Boko dikasih nggak kue? Masa sih? Emang lu makan sendiri tadi? Kue no dibagi nggak? Siapa sama Boko dibagi nggak sama Aal? Lu astagfirullahaladzim, lu makan sendirian? Lu dibagi Andre? Oh dibagi. Lu berdua doang sama Andre? Banyak kue. Lu kebagian gak tuh? Kebagian. Odon belum nyampe, dia baru pulang dari Serang. Lu berani? Katanya nenek kakek kamu tinggal di Serang. Iya, berani sekali. Nenek kau di Serang. Ya, di Serang. Di Serang Banten, bukan di Serang diperangi gitu. Aal mah. Ya. Oke ya. Oke lanjut. Wahia. Nah sekarang wahia kana sebenarnya udah dibaca tadi. Wahia dan bermula kana wa akhawatuha. Kana itu kana, wa amsa dan amsa. Dalam kalimat wahia al wawu lil isti'nafi, itu bermula wawunya lil isti'nafi, itu untuk isti'naf permulaan kalam. Dia bermula ya dhamirun munfasilun, gampang itu ngebut dikit, itu dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun itu dimabnikan, alal fathi atas mabni fathah, fi mahali rafin dalam mahal rafa. Kana itu kana, mananya kana ada. Nah diartikan lagi kana bermula kana. Loh gitu cara mengartikan kalau kitab syarah. Kana bermula kana, wama dan lafat utifa yang diatofkan apa ma alaiha atas kana,
khobarul mubtada itu khobarnya mubtada. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi makhali rafin dalam makhal rafa. Udah titik, yakni mengendaki siapa musannif annal awwala pada sunya yang pertama mimma dari amil yarfa'u yang merofakan apa ma al isma pada isimnya wayan sibu dan menasobkan apa ma al khobara pada khobar kana itu kana wahia dan bermula di atas ngapa? Lah tumben lu tangan kanan. Lah dia sama malu no pasukan tangan kiri. Buapatin rumput kagak bisa dia tangan kanan, tangan kiri. Kidal, ngerti? Apa lu nggak ngaku lu? Sama si Seno. Dulu, sekarang udah bisa latihan. Nah itu katanya, wah nggak bisa gini. Harus bisa. Kenapa? Niatnya ittiba kepada Nabi. Lu maksudnya ittiba kepada Nabi bagaimana? Dulu ada sahabat, nggak apa-apa ini lu ngaji juga. Ada sahabat yang memang dari awal kidal, makan kok tangan kiri. Nah, sama Nabi, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu kata Nabi. Jawabannya apa? La astati. Saya tidak bisa. Apa kata Nabi? La yamna'uka illal kibru. Enggak ada yang menghalangi kamu kecuali sombong. Maka latihan. Nah, nanti lama-lama juga Lontar keren lu no. Tangan kanan fungsinya, tangan kiri fungsinya sama dengan tangan. Wah jadi petinju. Loh ya enggak? Tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakitnya gitu. Al-Mingkem Mahapulu mingguin Mas Pokok. Nah begitu. Ini ngeliatin mau kopi. Ya dia mah iya aja, norak. Ya enggak? Biar kopi aja. Kagak dah. Oh lanjut ah. Litisofil mukhbari anhu bil khobar. Waya dan bermula kana litisofil mukhbari karena disifati yang dibuat khobar apa anhu dari al mukhbar itu bil khobari dengan khobar fil madhi di dalam zaman lampau imama ad-dawami wal istimror itu ada kalanya beserta dawam dan istimror. Maksudnya karena dia menjadi mukhbar anhu bil khobar. Maksudnya mukhbar anhu bil khobar dia sebagai mubtada gampangannya. Kalau dalam bab kana berarti isimnya kana. Dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Itu jelas. Mukhbar anhu itu maksudnya begitu. Harus manggil saya enggak? Enggak. Itu maknanya dawam dan istimrar. Nahu kanallahu ghafurar rahima. Kana dan ada siapa Allah ghafuran itu zat yang maha pengampun, rahiman itu zat yang maha kasih sayang. Tadi Ramli ke pasar, kan udah dibilangin ono ayam masih banyak, beli cabai. Oh gitu. Banyak bin al. Diketahuin lu lombok lu. Ya. Cemen ya. Masa nangisan mulu. Dikasih cabai diem. Ya. Kana itu bermula kana fi'lun madhin itu fi'il madhi nakisun yang nakis. Nakis di sini maksudnya apa? Kok nakis kurang? Maksudnya kurang yarfa'ul isma wa yansibul khobar itu maksudnya nakis ya. Yarfa'u tegasnya merofakan apa kana al isma pada isimnya wa yansibu dan menasobkan apa kana al khobaro pada khobar. Allahu bermula lafaz Allah itu isimnya kana marfuun yang dirofakan biar dengan kana. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rafanya kana itu ad-dhammatu dhahiratu dhammah dhahirah. Ghafuron bermula lafaz ghafuron itu huruf hikayah.
Khobaruha itu khobarnya kana, mansubun yang dibaca nasab ya dengan kana. Wa alamatu nasbi dan bermula alamat nasabnya kana. Ghafuron. Al fathatu dzahiratu itu fathah adzahiratu yang nampak. Rahiman bermula lafat rahiman. Khobarun itu khobar laha bagi kana. Ba'da khobarin setelah khobar, maksudnya khobar yang kedua ghafuron khobar, rahiman juga khobar, itu maksudnya. Aidon kali juga biha dengan kana, aidon kali juga. Wa imma ma'al ingkito, dan ada kalanya bukan istimror tapi ma'al ingkito putus. Nahwu kana saykhu saban, ada siapa as-saykhu syekh. Syekh itu guru yang sepuh. Syaban itu muda. Berarti kan ntar lu keder lagi. Ya, ntar saya tulis. Karena contoh 2. Kana Allahu ghafuran rahiman. Contoh yang kedua. Kana syaikhu syaban. Kok syekh? Karena ada siapa syekh? Syaban itu pemuda. Lu bagaimana sih? Syekh kok syab? Itu namanya ingkito. Perhatikan, syekh itu ada yang berarti kan ada 2 pemaknaan. Ada yang namanya syekh, orang yang umurnya 40 tahun ke atas itu syekh, aki-aki. Ada yang secara keilmuan syekh itu maknanya adalah guru sepuh. Bukan sepuh orangnya tapi sepuh ilmunya. Umpamanya Al sama Boko ini alim, padahal masih pitik. Ya, ini bisa disebut dengan syekh ngombolan. Ya, itu siapa? Syekh Aal. Kan begitu kan? Berapa menit? Soalnya ada Bang Aris lagi masang 50. Oke. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya kana saykhu syaban kalladzi itu seperti i'rab qablahu yang sebelumnya. Kok bisa begitu? Kenapa giliran wa kana Allahu ghafuran rahima itu ma'ad dawam wal istimrar, yang kana saykhu syaban ingkito? Li'anna wa dzalika, dan bermula itu tadi kana Allahu itu istimrar, dawam wal istimrar, kana saykhu syaban itu ingkito. Itu maksudnya li'anna Allaha, karena sesungguhnya Allah lam yazal itu tidak henti-hentinya siapa Allah. Ghafuran itu zat yang maha pengampun, rahiman itu zat yang maha welas asih. Mutlakon dengan mutlak. Apa maksudnya mutlak? Perhatikan, kata mutlak itu umum. Makna kemutlakannya sejauh mana? Nah, itu ada keterangannya. Fil madhi pada masa lampau, wal hali dan masa sekarang, wal istiqbali dan masa istiqbal. Fakana maka ada siapa Allah fihi di dalam contoh kana Allah tadi itu laisat tidaklah ada apa kana itu lil madhi. Fakana maka bermula kana gitu. Awas. Fakana maka awas ya Rafiq Ayas, aku hampir terpancing itu. Fakana maka bermula lafadz kana fihi dalam contoh kana Allahu ghafuran rahiman. Laisat itu tidak ada apa kana, tidak ada itu lil madhi menunjukkan masa lampau fakot saja. Fakotnya fanya zaidah. Balil istimrar bahkan untuk terus menerus. Li'annal fi'la karena sungguhnya fi'il idza udhifa ketika diidhofahkan disandarkan apa fi'il ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala tajarrada maka itu sepi apa fi'il aniz zamani dari zaman wasoro dan jadi apa maknahu maknanya contoh kanallahu ghafurur rahima ad-dawam itu dawam.
bi khilafi sibawaihi as-saykhi. Nah, ini syekh yang dimaksud syekh di sini karena ada siapa as-saykhu syekh. Syekh yang dimaksud di sini adalah Imam Sibawayh. Nah, itu makanya itu bi khilafi sibawaihi. Oh, bukan. Bi khilafi sububiyati saykhi. Berbeda dengan kepemudaannya syekh. Maknanya sububiyah ay ar-rajul al-kabir, sesungguhnya laki-laki yang tua, gampangannya fisinni dalam untuk fisinni di dalam tahunnya, fa innaha maka sesungguhnya sububiyati syekh qadin qataat, itu betul-betul telah terputus apa sububiyah bisaykhu khiti. Tar dulu. Bisaykhu khotihi, dengan kesehannya. Saykhu khoh itu loh. Saykhu khotihi, dengan kesehannya rajul. Falidha maka karena itu ingqataat bisaykhu khotihi, kanat ada apa kana. Oh ada, kanat ada fi dalam contoh apa kana itu lil ingkito. Udah titik, perhatikan dulu. Udah segitu dulu aja udah berat. Nih perhatikan. Kana Allahu ghafurun rahiman. Kananya di sini menunjukkan dawam, ad-dawam wal istimror, terus menerus. Perhatikan ini jelimet. Sementara kana yang dalam contoh kana saykhu syaban itu kita. Apa maksudnya dawam dan istimror? Perhatikan. Kana ini kan fi'il. Saya ulang tegaskan. Kana ini kan fi'il. Fi'il yang disandarkan kepada Allah. Kana Allah kan berarti Allah. Kana ini disandarkan kepada Allah. Itu fi'il terbebas dari masa lampau, masa sekarang atau masa yang akan datang. Artinya apa? Dia berlaku, fi'il yang ada disandarkan pada lafaz Allah itu berlaku pada semua masa. Masa lampau iya, masa sekarang iya, masa yang akan datang iya. Maka di sini lakunya dawam wal istimror. Kalau terus menerus, lah kan berarti selalu berlaku. Sementara Syekh itu masih muda. Ini kananya disebut ingkito. Kenapa ingkito? Walaupun dia itu muda, karena menguasai disiplin ilmu yang sangat tinggi, maka ketinggian ilmu itulah menyebabkan dia menjadi syekh. Kananya di sini kana saykhu syaban, itu maknanya menunjukkan kita. Jelas itu. Udah segitu aja dah. Itu aja kok jelimet lo. Ya, diulangi itu nanti diterus. Antara kana Allahu ghafurur rahima, kananya dawam wal istimror, kana saykhu saban itu kita. Udah segitu aja. Karena saya ada ono yang ngerjain kipas angin lagi rusak. Kita tutup bersama-sama. Nanti terusin sama Usop. Usop ada di situ. Bang Asep. Enak aja jam segini udah bubar siapa. Lanjut ngajinya. Kalau enggak ibadah Allah dulu enggak apa-apa. Oke, ibadah Allah. Jalallah agisunali ajalillah unu aunana lillah hasanah bi fadlillah Allah ya anjab wa ya sadas wa ya albab antum ya ulil albab ta'ala
Ngaji taklim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji taklim. Tanya temennya. Dari Qala rajulun liman surin al-halaj ya. Sebentar aja. Disimak ya. Tanya temennya. Qala telah berkata, siapa rojulun rojul? Berkatanya tadi kepada liman surin terhadap Mansur al-Hallaji yang bangsa Hallaj. Ausi, wasiatilah siapa engkau ni kepadaku. Faqala maka menjawab siapa Mansur al-Hallaj, ia bermula wasiat. Nafsuka itu nafsu kamu. Ilam tashtagil, apabila tidak menyibukkan siapa kamu, ha pada nafsuka, syagolat maka menyibukkan, apa nafsuka ka kepada kamu. Nih jadi gini nih. Siapa nih? Yang belum dengar siapa ya? Alia nih. Alia, terus siapa? Kembar nih. Kan ada lelaki, ya kan ya, berkata kepada Syekh Mansur al-Hallaj. Nah, berarti sowan nih, statusnya sowan. Terus minta diberikan wasiat, ya kan ya. Minta diberikan arahan, ya kan. Terus kemudian Syekh Mansur al-Hallaj itu memberikan arahan, memberikan wasiatnya apa? Hiya nafsuka, ya kan. Illam tashtagilha syagolatska, ya. Disimak. Kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu, otomatis kita yang dikontrol oleh hawa nafsu. Gimana sih hawa nafsu mengontrol kita? Ketika waktu luang kita, ya, waktu luang, waktu kosong kita itu digunakan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Lagi ngaji, ya kan, kalau lagi ngaji itu kan digunakan waktu yang baik, ya kan ya. Kalau misalkan waktu kosong kita digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, itu secara nggak langsung
berarti sama saja kita lagi di iniin maksiat. Misalkan nih lagi nganggur, nganggur ngapain ya gitu. Kita buat konten TikTok ya gitu, buat konten gitu. Ya selfie di tangga ya kan, gini ya. Jadi misalkan waktu luang kita itu digunakan yang bermanfaat, ya kan ya, otomatis kita bisa mengontrol nafsu. Nafsu makan bagus nggak? Bagus. Tapi kalau makannya berlebihan, bisa membuat obesitas, kelebihan berat badan. Nih yang badannya kelebihan ya, untuk dijaga ya. Minum itu, nafsu minum itu bagus nggak? Bagus. Kalau berlebihan nggak bagus. Begitu juga kita terapkan di pelajaran, di belajar ya. Nafsu belajar kita itu kudunya stabil. Itu yang dinamakan istiqomah. Waktu luang kita digunakan untuk belajar, ya kan ya. Kalau belajar bosan belajar kitab ini, diganti kitab yang lain. Kalau misalkan pengen baca cerita-cerita, berarti baca kitab misalkan Duroh atau Nasoiul Ibad. Kalau misalkan pikiran kita nih lagi pening, lagi apa, butuh masukan sama syekh. Lah gini nih, sowan sama kiai, ya kan. Kalau misalkan kiai tersebut masih sehat, kita bisa sowanin kan, ya kan ya. Tapi kalau kiai tersebut udah nggak ada, paling kita juga ziarah. Ziarah pun belum tentu kita dapat wangsit. Bahasa wangsit ngerti kan? Jadi dapat dauh dari mimpi kan ya. Nah kita sowan, kita buka kitab nih, Mbah kulo niat sowan gitu kan ya. Lagi banyak pikiran, lagi ini butuh nasihat ini. Entar delalah pas kita baca, berarti kita lagi masalah ini, terus diomongin sama syekh tersebut, pengarang kitab, ya kan? Kayak gitu. Jadi sowan sama kiai itu nggak hanya ketika masih hidup, udah meninggal pun kita masih bisa sowan. Gimana sowan sama para ulama terdahulu? Ya baca kitabnya. Terkadang kita salah persepsi gitu kan ya. Jadi hanya semata-mata kitab ini hanya kita belajar baca doang, ya kan ya. Sedangkan taklimul muta'alim itu kalau misalkan nih kan udah berkali-kali taklimul muta'alim. Kalau misalkan di ilmu perkuliahan itu namanya bimbingan konseling kayak gitu. Psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan di sini kita diajarkan bahwasannya kalau waktu luang kita banyak, kita gunakan yang bermanfaat. Belajar sebagai pelajar. Kalau pekerja dimanfaatkan sebagai bekerja yang baik kayak gitu. Porsi kita sekarang masih belajar, berarti digunakan untuk belajar. Lanjut nih. Wayang bagi dan seyogyanya likulli ahadin, bagi setiap orang, apa yang sebaiknya, apa ayasyghila, apa bahwasanya menyibukkan siapa man nafsahu pada dirinya man bi'amalil khairi, dengan amal-amal kebaikan, hatta la tashtagila, sehingga tidak menyibukkan apa nafsuhu, apa nafsunya man atau ahad ya, bihawaha, dengan hawa nafsunya man, ahad di sini. Nah, jadi di sini nih
kita a'malul khairi itu jangan terlalu fokus itu kita duduk anteng nih, duduk anteng di masjid, ya kan ya, di kiran, itu bagus, gitu kan ya. Sekarang misalkan kita bersihin musola, ya kan ya, bersihin musola satu gerakan dijadiin astagfirullah, a'malud dunia menjadi a'malul akhirat, ya kan ya. Bersih dapat nggak? Bersih dapat. Terus ya nggak gini aja deh, kita kan sekolah di Nuris nih, ya sekolah di Nuris berapa kilo? 1,5 kilo kan. Jalan kita buat ngelalar jurumiyah, ya kan? Jalan al-kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wadi, iya nggak? Jadi ngelalar itu bisa di mana tempat gitu. Daripada jalan kaki ngelamun, ya kan ya, malah tahu-tahu ntar ada motor kenceng kita nggak ngeh. Otomatis kan kalau kita buat ngelalar fokus nggak? Fokus. Kayak gitu. Sebenarnya waktu kita luang itu banyak, ya kan ya. Cuman karena kita ini nggak terbiasa namanya mengatur waktu, gitu kan ya. Jadi kita kayak oh kok ini udah tahu-tahu udah malam lagi, tahu-tahu udah malam lagi, tahu-tahu udah Idul Adha, tahu-tahu udah sholat Id, gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi sebaiknya kita mengisi waktu kosong dengan a'malul khairi, yaitu amal-amal kebaikan. Kenapa harus amal-amal kebaikan? Jadi amal kebaikan, perbuatan yang baik itu ngefeknya kemana? Pertama ke diri kita dulu. Kita kalau melakukan energi positif, ya kan, otomatis energi yang ada di tubuh kita menjadi positif. Jadi ketika kita masih malas sholat nih, minimal kita malas sholat, berarti yang dipertanyakan, kok kenapa sih saya bisa sholat? Bisa malas sholat, gitu kan ya. Jadi yang dipertanyakan jangan disalahin orang lain dulu. Kok azan gak kedengeran, azan pelan banget sih, jadi gak tahu waktu sholat kan, gitu kan. Misalkan kayak gitu. Jadi kita malas sholat pun bisa jadi itu karena energi di tubuh kita itu lebih banyak yang negatif. Kayak gitu. Gimana biar jadi positif lagi? Kita istighfar. Gampang nggak? Gampang. Cuman ya namanya hawa nafsu itu nggak gampang, nggak bisa langsung instan. Kalau instan berarti semua masuk surga, ya nggak? Ya bisa aja kalau dapat rahmatnya Allah. Kayak gitu sih. Segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.